Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame Oracle. Hari ini mau sharing tentang ikhlas, cie. Bukan sharing sih, ngebahas juga gitu kan tentang the power of ikhlas. Kalau nggak suka pakai kata ikhlas, bisa pakai kata berserah, bisa pakai kata rela, bisa pakai kata sumeleh. Sumeleh apa sumeleh? Gue nggak tahu cara bacanya. Tapi intinya tentang ikhlas gitu ya, bagaimana kita bisa ikhlas dan apa pengaruh ikhlas itu dalam hidup gitu kan. Ini real life story. Mungkin teman-teman yang lain udah pada sering dengar dari orang lain atau udah baca-baca juga atau malah mungkin udah ngalamin gitu kan. Jadi ya cuman sekedar sharing aja sih karena eh kadang-kadang mungkin kita udah pernah ngalamin, tapi terus kita ngalamin masa sulit. Aku ngerasa it's nice untuk diingatkan lagi betapa di dalam keikhlasan itu ada banyak keajaiban dan kekuatan sebenarnya. Dan aku sendiri berkali-kali mengalami keajaiban itu ketika aku melepas gitu kan. Dan di sini aku punya satu bintang tamu, Ciela, yang menurut aku ahlinya letting go ya. Oh, itu satu lagi. Jadi selain ikhlas, selain berserah, selain rela, ada juga yang suka sebut letting go. Nah, biarkan kita sambut saja sekarang tamu kita hari ini yang ahlinya letting go. Monggo, silakan. Tada. Ya, inilah ahlinya letting go. Sebelum teman-teman misalnya suka bilang bahwa aku kalem, aku juga kayaknya bisa lebih ikhlas dalam ngapa-ngapain dibandingin teman-teman yang lain. Ini ada yang lebih ikhlas dari aku, gitu. Jadi mungkin kita interview Bapak ini. Boleh. Sejak kapan memutuskan bahwa letting go adalah suatu gaya hidup yang paling cocok untuk Bapak? Gue terusin aja kali ya. Pegang cuy, sambil Sejak kapan? Sejak sejak belajar. belajar apa? Belajar mengenal diri. Oke, bisa lebih konkret lagi nggak? Lebih bahasanya tuh lebih sehari-hari, lebih membumi gitu. Kenapa kita waktu itu ngapain? Mengenal diri tuh ngapain? Kayak nggak ada kerjaan lain gitu. Kayak maksudnya kan bisa kenalan sama cewek, bisa kenalan sama siapa. Terus kenapa tahu-tahu gue sama diri gue aja deh gitu. Apa yang membuat pengen kenal sama diri? Karena ini sih yang udah sering gue omongin ke kamu. Ya tapi kan Ke orang belum ya? ke orang belum. Jangan merahasiakan dari banyak orang. Ini biarkanlah menjadi kebahagiaan orang lain juga. Kunci. Jadi sejak ini kayaknya ya. eh, Kalau kamu sering dengar ini, sejak patah hati sama dunia. Oh, oke. Patah hati sama dunia. Itu Dunia beserta segala isinya. jadi teman-teman, kalau kalau aku sih broken heart sih sama orang ya, kalau dia udah sama dunia itu berarti udah broken. Broken heart tuh luar biasa banget. Mm-mm. Apa yang bikin kamu patah hati sama dunia waktu itu? eh yang pertama cewek ya. Mm-mm. Kalau itu sih udah waktu udah lama sebelum belajar mengenal diri. Oke. Itu broken heart sama cewek dan udahlah. Dan itu gue nggak tahu bahwa gue udah letting go atau merelakan gitu. Oke. Tapi gue lucunya ya gitu, just move on aja gitu. Nah, patah hati sama dunianya yang
paling terutama itu adalah saat lagi belajar bisnis. Hmm. Belajar bisnis kan. Udah itu pakai motivasi kan. Orang-orang bisnis itu kan butuh motivasi. Terus, eh, Motivasi dan pengen bermanfaat gitu kan ya bagi dunia bla 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 lah pokoknya gitu. Nah, setelah itu gue mengusahakan itu semua gitu. dan gagal. Jadi kegagalan ultimate ya. Udah Mm-mm. gagal sama cewek, gagal bisnis. Ya, dan kalau dibanding sama orang sih nggak seberapa lah gagalnya ini cuman segitu gitu kan ruginya atau ya baru bisnis berapa lama gitu kan ya baru sebentar aja udah gagal gitu. Cuman buat gue itu sebuah pertanda aja gitu. Pertanda untuk mengenal diri Oke. gitu. Ya, berarti emang pengalamannya cukup cepat dibandingin orang lain ya. Orang lain kan biasanya berusahanya lebih panjang sebelum dia memutuskan untuk mengenal diri. Mm-mm. Karena ini berawal dari itu juga kan setelah motivasi, motivasi secara jalur fisik gitu ya, materi misalnya lu pakai ilmu dunia, belajar marketing, akuntansi gitu kan ya dan lain-lainnya gitu kan. Hmm. Terus sudah selain itu, setelah itu ternyata ada cara langit, pakai apa? Pakai doa gitu kan. Pakai ikhtiar ikhtiar tanda kutip gitu kan yang halal tentunya gitu. Bukan pakai pesugihan. Pakai wirid-wirid gitu kan. Pakai puasa gitu. Sedekahnya dibanyakin. Cuman masih belum juga, kan jadi bingung. Itu akhirnya eh eh, akhirnya menemukan bahwa oh dunia tuh kalau dikejar malah menjauh gitu. Aneh gitu. Hmm. Gitu. Sedangkan dulu waktu zaman masih religius ya, gitu. Masih religius ada kata-kata yang paling kena itu adalah aku jauh, engkau jauh, Si aku aku dekat, dekat engkau. engkau dekat. Kayak lagu orang tuh ya. Hati adalah cermin tempat pahala dan dosa bertaruh. Cringing. Mm-mm. Iya gitu. Terusin kok berhenti kamu. Kok nggak ditanya lagi? Jadi tadi sampai aku jauh engkau jauh itu aku dekat engkau dekat. Jadi kamu apa namanya? Menerapkan itu. Iya, terus oh satu lagi sama kalau lu kejar dunia, akhirat nggak bakal dapat. Oke. Tapi kalau lu ngejar akhirat, akhirat dapat, dunia dapat. Oke. Gitu. Itu kayaknya religius banget ya. Ya, religius banget sampai akhirnya gue menemukan di balik itu. Akhirat itu bagi gue ya, Mm-mm. setelah menemukan beberapa pelajaran dan pengalaman, akhirat itu tidak ada di sana, Mm-mm. tidak di akhir situ. Akhirat itu adalah saat ini juga. Mm-mm. Karena apa? Karena gak ada yang tahu lu kapan matinya kan. Mm-mm. Nah itu, jadi akhir itu ya saat ini juga karena dan lu yang bisa mutusin istilahnya tanda kutip ya, lu mau di surga apa neraka gitu. Setelah akhir lu gitu. Dan proses letting go ini atau berserah ini semenjak dari sana makin makin pasrah gitu karena kalau hari ini akhir Mm-mm. hidup gue, apa yang gue usahakan untuk besok, apa yang gue usahakan untuk bulan depan, tahun depan, apa yang gue usahakan untuk masa depan, apa artinya gitu kan? Itu makanya ya udah gue berserah aja deh gitu. Berserahnya di sini artinya pasrah apa gimana? Banyak orang yang bilang kan oh lu gak boleh pasrah gitu kan ya itu namanya putus asa. Oh dalam hati gue enggak, gue nggak putus asa, gue menyimpan asa ini ke yang berhak, Ci, siapakah yaitu yang berhak? ya ilahi Oke. gitu. Gue dari beberapa
waktu lalu udah nyebutnya kadang nggak Tuhan, nggak Allah, tapi ilahi. Karena apa? Karena ilahi itu lebih dekat bagi gue gitu kan. Dan itu kalau di bahasa Inggris kan ada God, ada Lord, ada divine. Nah, divine itu lebih dekat bagi gue. Lebih dekat tuh artinya lebih resonate ya. Lebih resonate, lebih Cocok lah ya. lebih cocok gitu. Mm-mm. Walaupun sama aja sih gitu kan, Iya, tergantung itu aja. cuma nama. Mm-mm. Ya, jadi setelah letting go itu emang eh, boleh dibilang secara kehidupan ya nggak mudah kelihatannya. Tapi secara hati tenang banget gitu. Mm-mm. Karena gue nggak istilahnya setelah meletting go gue nggak punya apa-apa, gue nggak ngusahain apa-apa. Jadi kalau misalnya pun gue mati hari ini, why not? Gitu. Dan itu meringankan langkah gue. Dan keajaibannya adalah, hmm, kalau rezeki sih itu buat gue ya bukan keajaiban, tapi itu suatu kepastian. Karena Hmm. Tuhan akan selalu ngasih rezeki dan akan selalu mencukupkan gitu. Mm-mm. Cuman keajaiban yang paling ultimate ya, gue dapat istri yang baik. Ci. Setelah gue meletting go urusan perjodohan gitu. Gue udah letting go pasrah jodoh cewek gue, ya pasangan hidup gue. Gue nggak apa-apa lah sendiri juga gitu. Malah. Terus ada yang lain nggak misalnya hal-hal kecil gitu yang kamu dapet dari letting go? Selain jodoh ya, jodoh itu kan hal besar gitu. Tapi Hmm, kan letting go itu kan bukan cuman kita masrahin urusan yang gede-gede doang. hmm, hmm. Urusan kecil juga kita semestinya sih kita serahin juga gitu. Ya, Mm-mm. ya. Banyak yang salah kaprahin gue itu saat itu ya adalah lu nggak boleh pasrah karena apa? Pasrah itu kesannya diem, Kesannya non aktif, non aktif, pasif. pasif. Ya, Padahal bagi gue pasrah itu adalah kerjaannya orang yakin. wah ini kalau Asrila ngomong udah pasti akan gimana gitu. Rasanya gue kayak masuk pesantren gitu kan. Terus Pak, terus nih asik nih. Kalau dia ngomong, gue ikut belajar lagi. Iya, pasrah itu kerjaannya orang yakin karena kalau lu nggak yakin, lu akan memperjuangkan itu dengan cara lu, dengan Hmm. usaha lu. Berarti Mhm. lu nggak yakin bahwa Tuhan akan Membantu. mewujudkan itu. Nah, Gitu. jadi kitanya keras banget. Keras gitu. Dan pasrah itu letaknya di hati, Bukan di fisik, tindakan. bukan di tindakan Oke, gitu. Jadi, pasrahnya di hati. makanya pas gue bilang pasrah, pasrah orang, oh lu jangan pasrah. Tapi gue nggak diem juga gitu kan. Misalnya ya waktu ketemu sama kamu kan, aku istilahnya ahlinya pasrah. Tapi aku nggak diem saat kita berkomunikasi kan, kita ngobrol, aku nggak diem gitu. Temen ngajak apa, aku ikut gitu kan. Cuman eh di Kamu datang juga ya ke Jakarta gitu. ya Iya, jadi gitu. sangat tidak pasrah itu. Proaktif. Proaktif gitu. Cuman pasrah itu adalah saat eh, gue ngizinin diri gue di diatur atau Dialirkan. diarahkan, Ya. ya diarahkan oleh semesta gitu. Mm-mm. Gitu. Ya jadi kalau boleh dibilang ibaratnya ya gini, orang ini sekarang lagi asik-asiknya menuju puncak, Mm-mm. mendaki gunung ya. Mm-mm. Dan gue dulu mengimajinasikan kita ini berlomba-lomba mendaki gunung gitu kan, kerja keras berjuang ke atas. Toh udah di atas nemu apa? Lu hanya sendirian di atas ternyata. Dan di atas nggak ada apa-apa, makin mengerucut, makin sendirian gitu. Nah, sedangkan eh kalau pasrah itu kita mengalir Mm-mm. gitu kan. Cuman orang suka bilang kan, lah lu kalau pasrah-pasrah aja nanti gimana kalau ngalirnya ke got Nah, gitu kan ya. Lah gue bilang juga kalau misalnya ngalir ke got oke. Kalau misalnya ngalirnya ke danau yang indah atau ngalir ke samudera, kan gitu bisa juga kan gitu. Jadi eh
Bagi gue ini lebih enak saat pasrah itu jadi lebih tenang, dan saat lebih tenang boleh dibilang bisa dipermudah urusannya gitu. Karena kita nggak ngeyel Hmm. gitu. Mm-mm. Karena pas lebih tenang juga kan mikirnya bisa lebih clear juga ya. Iya, clear. Jadi tahu harus ngapain gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau kata orang Jawa, pelan-pelan yang penting selamat. Mm-mm. Mm-mm. Alon-alon asal kelakon gitu. Iya, iya, iya. Tuh kalau pasrah versi Asril ceritanya kayak gitu. Sudah. Sudah, kamu boleh pergi lagi. Nggak, ya sini aja, kasih pendapat. Jangan pergi dong, temenin dong istrinya. Ci, gitu. Kalau aku sendiri, em, aku karena orangnya senang berkompetisi gitu kan. Jadi ada tipe-tipe orang kan. Ada yang Ya. modelannya kayak Asril. Jadi mungkin aku bisa bilang letting go versi Asril mungkin dia lebih mudah gitu untuk ngejalaninnya. Ada orang yang modelannya kayak aku yang memang senang do something, make Hmm. something happen, mengusahakan sesuatu akan terjadi untuk terjadi ya. Dan Hmm. itu sebenarnya kompetisinya itu bukan, kalau Asril bilang kan nanti di atas ada apa gitu. Aku nggak mencari di atas ada apa, tapi ada kepuasan ketika aku bisa mencapai sesuatu, dan Hmm. kepuasan itu untuk diri sendiri. Kepuasan itu seperti buat aku memperkaya diri sendiri gitu kan. Hmm. Nah, cuman trikinya yang bikin orang kayak aku itu sulit untuk letting go adalah karena bergerak terus kan. Anggap aja kayak kita kan anak hiperaktif. Nah, Tahu-tahu anak hiperaktif itu kadang nggak tahu kapan harus berhenti. Jadi orang-orang tipe kayak aku tuh nggak tahu kapan harus berhenti berusaha dan menyerahkan segalanya sama semesta gitu loh. mm-mm. Nah, itu dulu sampai usia 30 awal itu aku masih menjadi tipe orang yang maksa gitu ya. Jadi bahasa kasarnya jadi orang tuh maksain banget gitu. Mm-mm. Kalau padahal akunya nggak ngerasa maksain karena tenaganya ada gitu kan. Tenaganya ada, nggak capek-capek, cuman nanti gabruk aja gitu. Diberhentikan oleh semesta karena nggak bisa diem, nggak bisa menunggu. Akhirnya entah dibikin uh, rencananya gagal, atau ntar dibikin aku jadinya didatengin sama orang-orang yang memperlambat speed aku, atau yang paling apes dibikin sakit gitu. Jadi fisiknya istirahat. Sampai kadang-kadang itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Karena di hal-hal kecil pun itu terlihat gitu. Kayak misalnya aku ingin sesuatu nih, aku ingin simple, aku ingin mukena waktu itu. Aku pengen mukena karena mukena aku udah butut banget kan. Tapi eh waktu itu yang aku pengen harganya agak mahal, dan aku waktu itu belum punya penghasilan yang banyak gitu kan. Lalu eh agak maksa ya berarti. Agak maksa gitu kan, kepikiran pengen itu, pengen mukena yang itu. Lalu ya nggak bisa kebeli juga sih, nggak kebeli sampai akhirnya aku lupa gitu, aku lupa. Dan pas aku ulang tahun, teman yoga aku ada yang kasih mukena jauh lebih bagus dari apa yang aku pengen gitu. Nah, jadi kalau di kasus aku tuh, aku selalu dikasih lihat sama Tuhan, andai aja lu nunggu sebentar aja, apa yang lo pengen pasti dapet dengan versi yang lebih bagus. Nah, itu satu. Atau eh, ketika udah nggak bisa mendapatkan sesuatu atau mengusahakan sesuatu, udah jangan, ya boleh deh, karena kita tipenya kan suka berusaha ya, Mm-mm. bolehlah kasih kesempatan diri untuk satu dua kali coba lagi. Kalau gagal udah Mm-mm. jangan jangan didobrak gitu, pintu yang ketutup itu Ya. jangan didobrak karena hasilnya nanti akan mencelakakan diri sendiri. Mm-mm. Jadi kayak kayak apa ya, aku dengan kerjaan aku gitu. Kerjaan aku kan sifatnya dulu ya, dulu waktu awal-awal masih jadi translator, masih awal 5 tahun pertama lah. Project itu sifatnya rebutan.
Jadi siapa yang jawab email lebih cepat, dia akan dapat gitu. Nah, terus eh, datanglah email gitu, dan ada project banyak gitu kan. Mm-mm. Padahal aku udah dapat banyak juga, tapi aku pengen gitu. Terus nggak dapat gitu kan, karena kerebut orang lain. Berkali-kali kayak gitu. Biasanya kalau dulu tuh aku langsung ngebatin, gue kalah cepet nih gitu. Gue Hmm. salah apa, kalah cepet, apa gue udah nggak dipercaya lagi karena hasil terjemahan gue mungkin buruk gitu kan, akhirnya mereka ngoper ke orang. Tapi lucunya setiap kali itu kerjaan aku nggak dapet, tahu-tahu selang 5 hari gitu, selang seminggu ada project yang lebih besar lagi masuk, dan itu secara spesifik mereka hanya kirim ke aku, mereka tidak sebar itu ke orang lain. Jadi di situ aku benar-benar lihat, ketika aku nggak menggenggam ya, aku sampai mikir, gila kalau waktu itu gue dapet project yang itu, udah lah ya bayarannya tidak seberapa, loadnya banyak, lalu ada project yang lebih besar, aku nggak bakal bisa terima yang lebih besar ini gitu, karena udah keisi slotnya. Nah jadi Hmm. buat aku ikhlas itu atau letting go itu mengkosongkan Hmm. tempat buat hal-hal yang memang meant to be buat kita, karena hal yang meant to be buat kita udah pasti selalu menguntungkan kita, Hmm. selalu, gak mungkin enggak. Mau Ya. itu bentuknya kerjaan, mau itu bentuknya pasangan, Mm-mm. mau itu bentuknya eh, cara belajar gitu kan, atau bahkan dari hal kecil kayak kamu pengen baju, Mm-mm. kayak aku tadi pengen mukena kan, atau kamu pengen traveling terus nggak bisa beli tiket gitu kan, itu jangan dipaksain sampai harus ngutang, sampai harus harus ini harus itu, tapi take your time. Mm-mm. Berikanlah waktu kepada semesta untuk kasih kamu sesuatu yang lebih baik, walaupun itu artinya kamu harus menunda, Mm-mm. atau ya menunda itu kan artinya melepaskan juga ya. Eh, kita udah punya planning nih di tangan, cuman nggak bisa terwujud, ya udah lepasin, buka genggamannya supaya eh, hadiah dari semesta itu bisa masuk gitu. Hmm. Jadi ya akhirnya ikhlas itu bisa menjadi lifestyle. Jadi orang kerasa loh, kerasa. Aku hidupnya ya kayak gini ya, maksudnya kalau lagi sibuk, lagi capek ya capek, lagi berat ya berat gitu. Tapi orang luar tuh ngelihatnya kayaknya enak. Selalu mereka bilang, Dami itu hidupnya enak, gini gini gini. Jadi ternyata vibrasi yang kita pancarkan ke orang lain adalah kita hidupnya enak. Ya memang alhamdulillah enak sih, memang enak, cuman kan tidak lepas dari dinamika ya. Iya. Enak karena kita alhamdulillah nggak ngelawan hidup lagi. Mm. Kita sudah nggak mau maksain lagi gitu. Artinya kalau apa yang kita pengen itu belum terwujud nih, ya sudah nggak apa-apa. Kayak gini deh, aku sama Asril pengen punya rumah, gitu kan? Oke. Ya, lu Hmm. kenapa ya? Boleh di sharing nggak? Boleh dong. Ya, Bagus ini. eh kita berdua pengen punya rumah karena di sini masih nyewa kan, pengen Hmm. punya rumah sendiri. Terus kalau kita cerita ke orang lain, udah cari di mana gitu kan? Udah nyari-nyari belum? Udah ada uangnya apa Udah belum? nabung Udah belum buat DP? pokoknya banyak sekali kalkulasi dan cara-cara manusiawi yang memang yaitu standarnya orang kalau mau cari rumah. Hmm. Tapi aku sama Asril tuh yang nyantai, bukan nyantai ya, gimana ya? Karena ada keyakinan di sini kalau rumahnya sudah ada, Mm-mm. pasti kita pun sudah siap membeli gitu. Iya, dan jalannya dipersiapkan. Jalannya dipersiapkan, bukan oleh kita. Kita mah sewajarnya aja. Kita Artinya menjalaninya nanti. kita jalanin nanti gitu tuh. Kalau dari sekarang misalnya nabung, ya nabung sewajarnya, bukan yang sampai harus menderitakan diri ya. Mm-mm. Bukan sampai harus makan pas-pasan banget demi rumah tuh enggak. Eh, kita spare gitu, kita sisihin aja ya yang ringan artinya aku masih bisa shopping gitu, masih bisa bikin senang diri sendiri gitu loh, masih bisa kasih ke orang lain. Jadi ya kalau kita ngobrol sama teman-teman yang sudut pandangnya biasa gitu ya, mainstream, kadang
mereka agak susah memahami gitu kan, karena kayak harus punya insurance kesehatan gitu ya untuk proteksi gitu. Asril nggak mau, dia tidak diinsur nih hidupnya nih, karena buat dia juga, dia prinsipnya kan yakin ya, hidup ya yakin aja kalau lu mengasuransikan diri lu ya, lu itu sudah yakin akan sakit artinya gitu. Ya tapi itu semua balik ke teman-teman, kita Iya, cuman iya. cuman sharing bagaimana kita bisa hidup se-flowing ini ya. Iya. Kalau menurut orang hidup kita nyantai ya begitu, Mm-mm. tapi nggak juga artinya kita sembarangan ya, kita jaga kesehatannya juga semaksimal gitu loh. Mm-mm. Apalagi Beb? Udah, kok udah aja sih. Aku mah gitu. Ya jadi apa ya, bisa teman-teman bisa hidup dengan damai, dengan nyaman, tapi mungkin caranya akan tidak mainstream. Mm-mm. Mungkin orang lain nggak akan ngerti sama pilihan-pilihan kamu, dan itu nggak apa-apa. Kamu tidak perlu menjelaskan ke orang lain. Mm-mm. Yang penting kamu nyaman dan damai gitu kan dengan pilihanmu itu. Jangan sampai hanya karena orang begini Hmm. kita ikut gitu. Hanya Hmm. karena orang misalnya bekerja keras adalah sudah pasti sukses Enggak kok, gitu. kuda juga kerja keras. Tetap jadi kuda. Ya Tetap iya juga memang ya kuda. nggak dapat duit banyak, nggak kaya-kaya. Iya ya. Aku ngalamin itu ketika aku sudah kerja terlalu keras, malah aku nggak enjoy ke pekerjaan aku. Nah itu. Jadi eh itu apa sih? Jadi aku tuh mendingan kerjanya nyantai, Mm-mm. dapatnya mungkin tidak sebanyak kalau aku kerja keras, tapi uang itu menjadi berkah. Berkah dan lu sehat. Lu sehat, Karena banyak juga yang kerja keras malah jadi kontraproduktif kan. Karena uang yang dihasilkan banyak, yang tapi dikeluarkan pun banyak keluarin banyak kan untuk untuk kesehatan, obat, dan kesehatan, vitamin. untuk senang-senang, karena ketika kerja nggak happy kan, jadi ada compensate-nya, Iya, cari pelampiasan cari gitu. pelampiasan. Oh, gue udah kerja keras ya, gue harus ya itu work hard, play hard. Nah itu kan mainstreamnya ya, apa yang selama ini kita kenal bahwa kalau lu sudah bekerja keras, lo berhak untuk berfoya-foya dengan keras juga gitu. Hmm. Ya sama aja bohong itu sih ya. Akhirnya dapatnya apa gitu Iya, ya. Dan aku juga ngerasain sendiri bahwa uang itu ada energinya. iya, Kalau kita, teman-teman coba rasain nih, buat buat eksperimen aja, buat eksperimen. Coba teman-teman kerja atau melakukan sesuatu yang sangat keras gitu ya, sampai capek banget dan dibayar mahal nih. hmm. Terus rasain uangnya enak apa enggak dipakainya, dan bagaimana rasanya ketika itu ditabung. Apakah terasa supporting, apakah itu uangnya rasanya memberikan nutrisi ya kepada diri kita, dengan misalnya teman-teman kerja happy tapi Hmm. dibayarnya tidak sebanyak yang kalau kerja keras dibayar tapi ya ala kadarnya aja, cuman kamu happy. Nah kalau aku ngerasain ketika aku kerja dengan happy, meskipun uangnya sedikit tapi uang itu energinya tuh besar, abundance banget. Ah, iya. Jadi rasanya ngebelanjainnya juga kayak nggak habis-habis ya. Mm-mm. Lucu deh bisa kayak gitu padahal duitnya dikit, tapi kayaknya dibelanjainnya juga kayak gitu, enak aja gitu, terasa dibandingin kalau misalnya kita kerja keras terus misalnya dapatnya banyak, aduh kayaknya energinya tipis banget. Mm. Mm-mm. Jadi ya eh, melepas itu sebenarnya banyak memberikan keuntungan, banyak memberikan berkah. Mm. Iya, sama satu lagi sih pengibaratannya. Kita ibarat di sungai, Mm-mm. kerja keras itu ngelawan arus, ngedayung. Mm-mm. Gitu, itu kerja keras. Untuk kemana ya? Untuk ke puncak itu. Mungkin puncak yang beda sama kamu ya, Mm-mm. yang pencapaian. Tapi kalau kita ikhlas, kita nggak ngedayung lagi ya,
perahu kita akan dibawa oleh aliran sungai Mm. gitu. Dan itu bagi banyak orang jadinya jadi anti mainstream. Karena mainstream sekarang kan arus yang kuat tuh ke atas, melawan melawan arus kehidupan. Mm. Sedangkan saat kita mengikuti arus kehidupan, jadinya kita beda sama orang. Dan itu akan membuat ego kita berontak. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan Karena arus kehidupan kan ya, arus kehidupan apalagi kehidupan orang masing-masing punya takdir kan. ya setiap orang punya arus kehidupannya sendiri. Nah, itu kalau kalau kita udah berhenti melawan, mengikuti arus dan lama-lama kalau sudah mengikuti arus dan bisa ngendaliinnya tapi cuman kiri kanan geser gitu. Mm. Itu lebih enak sebenarnya dengan hidup ikhlas seperti itu. Iya ya, menarik juga sih. Aku baru kepikiran bahwa memang setiap orang ya itu punya jalan hidupnya sendiri-sendiri, punya arusnya sendiri. Iya, Jadi tidak bisa dipercepat, nggak bisa disetir ke sana kemari karena iya, arus hidup ya yang punya setir ya cuma Tuhan doang. iya dan perahunya pun beda-beda. Perahunya beda-beda gitu. Cuman kita sebenarnya satu tujuannya semua ke samudra. Mm-mm. Kayak aku sama Asril aja beda gitu kan, nggak bisa dipaksain arusnya aku. Kayak Mm-mm. Asril harus ikut arusnya aku gitu, atau aku Iya, ikut arusnya Asril. Nggak iya, bisa. Kita nikah satu satu rumah gitu ya. Tapi ya beda gitu loh. iya. Misalnya kan kamu perahunya perahu dayung ya. Mm. Aku perahu bot. Kasih dah. Terus kata kamu, lo kalau mau jalan ke dayung. Gimana ngedayung perahu bot lebih berat, Beb. Iya, iya, iya. Aku harus nyalain mesinnya. Heeh. Gitu. Jadi emang ya cobalah coba bereksperimen dengan mengikuti arusmu sendiri, Mm-mm. dengan perahumu sendiri, Iya, dan nggak usah lihat kanan kiri, dan itu lebih enak karena itu iya, akan cocok sama kita. Kita tidak pernah diberikan arus dan perahu yang nggak cocok sama kita. Pasti iya. udah pasti cocok, kayak baju dalam lah gitu. Mm-mm. Lo mau pakai baju dalam orang, kalau ukurannya beda beda gitu. Iya, Baju dalam itu harus apa, nyaman, harus gitu. nyaman. Jadi ya perahu itu dan arus itu sudah yang paling nyaman punya buat Mm-mm. kita. Dan kita emang perlu belajar untuk melepaskan dulu gitu. Heeh. Hanya be there Mm-mm. gitu. Karena ikhlas itu kan sebenarnya dari bahasa Arabnya murni. Tuh lu kenapa baru ngomong sekarang, lu udah mau udahan baru ngomong. Lu baru tahu? Iya, murni itu kosong, Enggak, bahasa Arabnya ikhlas murni. ikhlas khalis. Oh, Nur Kholis Majid tuh. Itu apa artinya ya? Cahaya murni. Saya murni. Terus Ya gue denger dari ini Korea Shihab waktu itu. Ikhlas itu murni. ikhlas itu murni Jadi kosong. bukan jadi nah ini dari Korea Shihab nih yang paling gue kenal banget ya. Jadi ikhlas itu ibarat hati. Hati itu bagai gelas bening diisi air, air bening ya. Mm-mm. Nah, kita itu memasukkan dunia misalnya materi ya. Kita pengen mobil. Mobil itu kan jadi keinginan kita. Itu ibarat batu masukin ke dalam gelas gitu. Kita pengen apa, terus kita punya partai politik misalnya, terus kita punya komunitas apa, dan kita fanatik, masukin lagi ke situ, ke dalam hati, kan ya. Jadi hati itu udah nggak bersih lagi. Hmm. Gelas itu sudah tidak murni lagi, banyak batu-batunya gitu. Nah, gimana cara untuk mengikhlaskannya? Ya cabut, keluarin tuh batu-batu sampai Oke. murni gitu. Karena nggak kosong sih, tapi murni. Jadi Sebenarnya intinya gitu. kalau mau ikhlas, melepaskan semua keinginan. Ya, melepaskan semua keinginan. Keinginan pribadi ya, Ya, agenda-agenda pribadi itu dilepasin. Karena balik lagi, apa yang kita inginkan itu kita belum tentu tahu itu kita butuh dan baik buat kita. hmm. Karena pada ujung-ujungnya sih apa yang kita inginkan adalah hati yang damai sebenarnya. Ya, manusia itu cuman
Ya kan manusia cuma butuh damai loh, bukan bukan Iya. bukan yang lain-lain. Coba. Misal kamu kerja pengen apa? Pengen dapat duit banyak. Biar apa? Biar bisa beli rumah. Biar apa? Biar udah hidup damai enak. Iya, misalnya nggak keberisikan sama tetangga sebelah gitu, cih curcol. Iya Kita gitu. semua ujung-ujungnya cuma mau damai, buat hidup tenang kan. Pada akhirnya kalau kita juga sudah menua pun, kita pengen hidup yang tenang gitu kan di Mm-mm. hari tua kita gitu. Iya. Jadi ya, mumpung masih muda, ya lepas-lepasin aja keinginan-keinginan dan mulai izinkan Tuhan yang mengarahkan, Iya, dan biarkan keinginan Tuhan jadi keinginan kita, iya dan mewujudkan apa kehendaknya bagi kita. kehendaknya. Biar bisa mewujud yang bagus-bagus seperti Bapak ini. Terwujud dia. Dia termanifestasi dalam hidupku ketika aku sudah tidak punya lagi keinginan punya cowok. Dan oh ini sih sebenarnya kalau diomongin nggak bisa habis. Cuman aku bisa bilang itu baru ikhlas ya. Itu baru ikhlas dan keajaibannya sudah banyak sekali yang Hmm. dirasain. Apalagi kalau kita bisa menerapkan eh, hal-hal baik yang lain, kayak memaafkan, kayak berbuat baik nih, misalnya bersedekah gitu ya. Mm-mm. Ini bulan puasa udah habis, kita baru kayak gini ngomongin ya. Ya itu baru ikhlas, belum bersedekah, belum memaafkan, belum mencintai diri sendiri gitu. Mm-mm. Pokoknya, wah, nggak akan lagi deh teman-teman kalau sudah bisa bisa ikhlas, udah bisa ikhlas aja dulu, udah bisa ikhlas aja. Bisa ngerasain bahwa hidup 50% jauh lebih ringan. Ntar akan senyum mulu nih kayak dia nih. Dia udah, Enggak, masalahnya bisa ikhlas aja. Oh, ikhlas itu bagi yang egonya tinggi itu berat sekali. iya tapi ego ego yang tinggi kan berarti punya power yang besar gitu. Oh iya Jadi benar-benar. kalau dia bisa melepaskan egonya, tidak Iya. menggenggam itu betapa murninya gitu kan itunya, hatinya gitu. Jadi itu juga memungkinkan dia menarik banyak keberkahan yang luar biasa dengan ego sebesar itu. Iya. Ya, jadi ya hidup itu menyenangkan, hidup itu simple, Mm-mm. hidup itu mudah, Mudah. mudah. Berat iya, bisa dibikin berat, tapi bisa dijalani dengan mudah yang namanya keberatan itu. Iya. Sebenarnya hidup hanya rangkaian peristiwa aja. Berat mudahnya reaksi kita. Dan ya ini buat buat teman-teman yang kondisi hidupnya juga memang baik gitu ya. Kalau memang ada orang-orang yang kurang beruntung daripada kita ya, masing-masing punya porsinya dan aku juga yakin itu pun sudah baik adanya, sudah Iya. sempurna di mata Tuhan. Kita bicara kayak gini karena untuk orang-orang yang uh, mungkin lupa bahwa um, ada hal yang lebih lebih berat daripada masalahnya gitu kan. Hmm. Ya pokoknya ngerti ya maksud aku ya. Aku tidak berarti menhilkan masalah-masalah orang lain Iya. atau hidup orang lain yang memang berat bener gitu. Karena kita semua pasti juga pernah ada di titik sangat-sangat rendah. Iya. Dan itu kita nggak bisa memungkiri bahwa kita mungkin bisa sampai Iya. marah sama Tuhan Iya. gitu kan. Saat mengalami itu emang Sangat saat mengalami itu ya saat gelap banget gitu. Kayaknya iya. hidup dan mati itu udah deket banget tuh pilihannya, lu mau terus hidup apa gue mati aja deh, menderita banget rasanya. Iya, cuman ya itu cuman fase, Nah, itu bisa lewat kok, nggak lewat. selamanya akan kayak gitu gitu. Itu aja sih. Gila, udah 30 menit. Pokoknya kalau ada dia akan jadi panjang. Ini dibagi 4 aja. Lu aja yang ngedit, gue mau gak. Oke teman-teman, udah sharingnya. Mungkin next time-nya kita bahas tentang hal lain, mungkin tentang forgiving. Cuman forgiving aku juga masih belajar, belum belum seenak aku ngejalanin keikhlasan ya. Hmm. Forgiving itu buat aku masih rada susah. Jadi aku lebih Kok ahli pede, juga? dia ahli juga nih. Jadi aku lebih pede ngebahas tentang ikhlas gitu. Karena lebih udah bisa ngejalanin daripada
forgiveness. Nanti lagi kalau udah kira-kira udah pede, wah udah enak Iya. nih. Ya. Thank you. Dadah.